Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 diwacanakan akan dilakukan pada akhir November mendatang. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Kamis siang di kantornya. Jadwal pembahasan akhir penetapan UMP 2022 baru akan dimulai hari Sabtu besok. Sejauh ini, pihak Pemprov Lampung masih menunggu kedatangan surat edaran penetapan upah dari Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menjadi dasar penetapan UMP. Untuk angka kenaikan UMP 2022 belum ada kesimpulan. Pada penetapan UMP, pemberi upah untuk tenaga kerja pada dasarnya harus memperhatikan 3 aspek, yakni aspek teknis, ekonomi, dan hukum. Sesuai pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa penetapan UMP dan UMK diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak atau KHL sesuai pertumbuhan ekonomi daerah. Surat penetapan upah minimum provinsi akan berlaku setelah ditandatangani oleh Gubernur. Setelah penetapan UMP provinsi, maka ini akan jadi rujukan bagi penetapan UMK kabupaten. Ya, tentu kita mempertimbangkan ya aspek-aspek pertumbuhan ekonomi ya, yang kondisi membaik ya dan tingkat inflasi. Nanti kita lihat kalau memang ini kondisinya membaik, maka tentu ada pertimbangan yang nanti akan menjadi keputusan dari Dewan Pengupahan. Tapi segala sesuatu kita tentukan hasil rapat ya. Pada tahun 2021, besaran UMP di Provinsi Lampung sebesar Rp2.432.000. Untuk upah minimum kota dan kabupaten terbesar yakni di Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.739.000. Untuk besaran UMK daerah lain di Provinsi Lampung, besarnya mirip dengan UMP yakni di angka Rp2.400.000. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pihak Stasiun Pengisian dan Pengangkutan BULK LPG atau SPBE PT Adi Sejahtera Lampung Utara menjamin ketersediaan gas LPG tercukupi sampai akhir tahun 2021. SPPBE ini memasok kebutuhan gas LPG untuk masyarakat di 2 wilayah, yakni Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waikanan. Kepala Pendistribusian SPPBE PT Adi Sejahtera David Rudianto Kamis siang mengatakan hingga pertengahan bulan November 2021, pasokan dan kebutuhan gas LPG diklaim masih normal di angka 40 ton per hari. Perkiraan penambahan kuota pasokan gas LPG baru akan dimulai pertengahan Desember menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Gas LPG untuk saat ini stoknya masih normal, belum ada penambahan dari Pertamina. Perharinya masih sama, kurang lebih sekitar 40 ton. Kalau untuk saat ini, khususnya bulan November belum ada bang, belum ada penambahan, artinya masih supply itu masih normal. Alokasinya masih samalah seperti hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Belum ada penambahannya bang? Iya, belum ada. Pantauan di tingkat agen gas LPG di Lampung Utara pada Kamis siang belum terjadi kelangkaan. Stok gas LPG di tingkat agen masih tercukupi, baik gas LPG pada tabung isi 3 kg dan tabung isi 12 kg. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Puluhan legiun veteran Lampung menerima sejumlah bantuan sosial dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Bantuan diberikan sebagai upaya menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka karena juga masih dalam suasana peringatan Hari Pahlawan. Bantuan diberikan kepada 70 veteran Lampung berupa paket sembako berisi 25 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg tepung terigu, 2 kaleng susu, 1 kg gula pasir, 1 dus mie instan serta uang tunai. Pada pertemuan ini, para veteran meminta kepada pemerintah memastikan kepemilikan Sekretariat LVRI Lampung, sebab yang sekarang lahan sekretariat milik Pemprov sementara bangunan milik Pemkot. Mudah-mudahan mohon diperhatikan lagi karena veteran-veteran ini sudah sepuh semua. Mana kita ini ya ngomong gaji kecil, dapat bantuan sangat senang sekali. Gedung ini adalah punya tanahnya punya provinsi, gedungnya punya Kota Madia. Jadi mau bangunnya terkatung-katung mungkin.
seperti apa yang disampaikan tadi. Ya, ini nanti bakalan berlanjut nggak Pak? Kayak tadi kan permintaannya minta diperhatikan ini para veteran ini Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Wali, ya kita akan berusaha lanjutkan untuk menghormati dan menghargai para pahlawan kita ke depannya. Oke. Pihak Pemkot menyatakan bantuan akan diupayakan bisa kembali diberikan rutin setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada para pahlawan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Cinta kasih suami istri sepanjang usia. Kata-kata itulah yang tepat menggambarkan kisah cinta pasangan Sulastri dan Masri, warga desa Sumber Agung, Kecamatan Gambur, pesisir barat itu. Di umur mereka yang sudah renta, Sulastri yang berumur 60 tahun dan Masri 63 tahun, keduanya hidup berdua di sebuah gubuk reot berdinding papan. Untuk hidup sehari-hari, Sulastri yang bekerja karena Masri menderita stroke. Ia bekerja sebisanya seperti menjadi buruh cabut rumput atau buruh cuci baju. Sebelum berangkat kerja, Sulastri terlebih dahulu merawat Masri penuh kasih sayang sekaligus menyuapinya. Pasangan yang memiliki 11 anak ini tak mau berpangku tangan kepada anak-anaknya. Karenanya, Sulastri rela berjalan kaki beberapa kilometer ke kebun warga yang memintanya membersihkan rumput. Dari pekerjaannya, ia mendapat upah sekitar Rp50.000 per hari. Uang itu ia gunakan untuk makan sehari-hari dan sisanya dikumpulkan untuk pengobatan Masri yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Ya kadang tuh ya kerja, kalau ada orang aku lagi sehat ya kerja ngoret, mumpuk gitu. Kalau nggak kerja gimana Bu? Ya kita duduk di rumah ini, jagain bapak sakit ini. Nggak ada penghasilan berarti ya? Nggak ada kalau penghasilan kerja? sama kali, cuman kelapa dikit itu, sisa dibagi sama anak-anak itu. Kalau kerja 50 satu hari. 51 hari itu cukup nggak Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu sama bapaknya? Ya cukup nggak cukup dicukup-cukupin untuk beli beras, untuk beli sayuran. Meski hidup serba kekurangan, keduanya selalu mendoakan anak-anak mereka yang tinggal di luar kota supaya menjadi orang-orang yang sukses. Sulastri juga selalu berdoa untuk kesembuhan suaminya, supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.